sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, saatnya kami mendengar firman-Mu, berfirman bagi kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi hari-hari ini. Kami percaya melalui firman Allah pada saat ini ada kekuatan yang baru, ada Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita kembali bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah yang terus kita terima setiap hari. Saya yakin dimanapun kita berada hari-hari ini selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan jangan lupa tetap bersyukur, jangan lupa tetap dekat dengan Allah, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran Allah, di mana kebenaran Allah yang tentang bangsa Israel. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Kita akan melihat di sana firman Allah seperti begini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusan Risayataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusan Risayataim dalam 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yang Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusan Risayataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusan Risayataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Nah, ini kita melihat tentang bangsa Israel, dan kita akan melihat siapa si Otniel ini sebenarnya. Kita tidak heran saudara, pada waktu itu tentang bangsa Israel, kenapa sering diperbudak oleh bangsa-bangsa lain, kenapa sering murka Allah terhadap mereka, karena mereka terus melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Seringkali sudah Tuhan terus ulang-ulang memberikan mujizatnya, memberikan kuasanya, menyatakan kuasanya kepada bangsa ini. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita lihat, bangsa ini ternyata mereka sering tidak setia, mereka sering tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seharusnya bangsa ini mereka sangat bersyukur. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Tetapi kenyataannya mereka sering tidak setia kepada Tuhan. Kita akan melihat nanti kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh bangsa ini. Nah, saudara, bahwa Alkitab sudah berkata, sudah katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu di dalam Yesaya 48 ayat ke-4 bahwa keras kepala atau berkepala batu. Nah, pasti kita akan melihat nanti konsekuensinya apa yang terjadi kepada bangsa ini. Tetapi kita akan kembali bahwa
Satu pertanyaan, apa saja yang dilakukan bangsa ini terhadap Tuhan? Apa saja kejahatan-kejahatan yang dilakukan bangsa ini kepada Tuhan di dalam konteks ini? Yang pertama, bangsa Israel, mereka mulai melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka melupakan Tuhan di dalam hidup mereka, yang kedua, di samping itu mereka beribadah atau menyembah kepada para Baal dan para Asyera, bukan kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Alkitab sudah mencatat bahwa ternyata bangsa Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Alkitab sudah mencatat bahwa mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal, kepada para Asyera, bukan kepada Tuhan. Baal dan Asyera yaitu dewa-dewi kesuburan bagi rakyat Kanaan. Dan kalau kita mundur di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan ke-13, ada dari ayat 11, 12 ke 13, di sana dikatakan apa kejahatan-kejahatan yang dilakukan bangsa ini terhadap Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Ini persoalannya. Sehingga ketika mereka jauh dari Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada akibatnya. Ada sesuatu yang Tuhan juga berikan kepada bangsa ini. Ada konsekuensinya ketika mereka meninggalkan Tuhan. Konsekuensi kalau kita melihat nanti di sana bahwa kita akan melihat Tuhan membiarkan bangsa ditaklukkan oleh Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan dikuasai selama 8 tahun. Jadi Allah menyerahkan bangsa ini kepada Raja Aram selama 8 tahun. Ini konsekuensinya. Jika para leluhur Israel pernah dikuasai oleh Firaun, maka kini mereka akan dikuasai kembali oleh Raja Aram. Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini tidak setia kepada Tuhan. Maka Allah menghukum mereka melalui Raja Aram. Nah, orang Israel mengulang-ulang dosa dan kejahatan mereka yang terus-menerus menyembah Baal, ilah kafir. Kejahatan ini biasanya bergandengan dengan kejahatan yang lain, seperti cacat moral, kriminal, permusuhan dengan sesama, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang sundal, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, dan sebagainya. Sehingga 8 tahun menjadi budak ini bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang panjang, di mana Allah menyerahkan bangsa ini kepada Raja Aram. Selama 8 tahun mereka alami perbudakan, mereka alami proses terhadap Raja Aram ini. 8 tahun ini tidak waktu yang singkat, bukan hari ini besok sudah selesai, tidak. 8 tahun Tuhan izinkan hal ini. Mereka mengalami perbudakan lagi terhadap Raja Aram, dan ini dengan proses yang agak lama. Hal ini terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa bisa terjadi dalam kehidupan mereka? Karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan izinkan masalah dalam hidup bangsa ini sebenarnya bukan menghukum untuk menjatuhkan mereka, tetapi Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada bangsa Israel dengan satu tujuan Allah, supaya bangsa ini boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu tanpa alasan.
Tuhan juga tidak pernah mengizinkan sesuatu di dalam kehidupan kita tanpa alasan. Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi, bencana dan wabah, hal-hal yang sedang terjadi di bangsa ini tanpa ada penyebab. Kalau di zaman kita sekarang ini mungkin berbeda persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu dengan bangsa kita pada saat ini. Tetapi intinya, kalau bangsa kita ini sedang dilanda oleh wabah, penyakit, bencana dan lain sebagainya, itu pertanda bahwa ada banyak kejahatan yang dilakukan bangsa ini terhadap Tuhan. Bisa saja bangsa ini selama ini melakukan yang begitu jahat, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan seperti korupsi. Korupsi itu bukan hanya sekali dua kali kita dengar, tetapi ada begitu banyak hal-hal yang sedang mereka alami. Korupsi di mana-mana. Mereka tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, jabatan, kepemimpinan. Mereka tidak bersyukur. Dan orang-orang yang korupsi ini, itu pertanda bahwa orang-orang yang tidak pernah merasa cukup apa yang mereka miliki. Apalagi nepotisme, seks bebas, peredaran narkoba, penindasan, eksploitasi sumber daya, dan konflik antar agama. Konflik antar agama, teroris ada di mana-mana. Perceraian yang mungkin makin marak di bangsa ini. Dan lain sebagainya adalah aneka dosa kolektif yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Bahkan tidak jarang tindakan kejahatan itu melibatkan aparat pemerintah dan penegak hukum. Haleluya. Jadi tidak mengherankan kalau bencana dan peristiwa-peristiwa terus menerpa bangsa dan negara kita ini. Kita melihat tadi tentang bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa ini diperbudak oleh Raja Aram selama 8 tahun. Itu karena perbuatan dan karakter bangsa ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi di bangsa ini. Itu juga supaya kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali di dalam pembahasan kita tadi dalam Hakim-Hakim pasal ketiga, kita lompat di dalam ayat ke-9, bagi kita akan melihat bagaimana Allah bisa memulihkan kembali bangsa ini, sekalipun bangsa ini begitu jahat di mata Tuhan, tetapi Allah penuh belas kasihan, sehingga Allah kembali memulihkan bangsa ini. Di dalam Hakim-Hakim pasal ketiga ayat 9, Alkitab berkata, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini artinya bahwa kembali mereka sadar atas segala perbuatan-perbuatan mereka. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Jadi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Allah menjawab mereka. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memakai seorang Otniel ini untuk menyelamatkan bangsa Israel di tangan Raja Aram. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah memulihkan bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan mereka. Dengan cara apa memulihkan bangsa ini? Ketika kembali saya katakan, ketika mereka datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ketika mereka bersatu kembali, berseru kepada Tuhan. Berseru itu berarti berdoa, berteriak, memohon belas kasihan,
memohon pengampunan kepada Allah atas perbuatan mereka yang tidak menyenangkan Tuhan selama ini. Dalam keadaan seperti itu, tampillah sosok pemberani yang bernama Otniel, keponakan Kaleb. Ia adalah jawaban dari Tuhan atas cerita bangsa Israel. Jadi Allah memakai Otniel ini untuk menjadi jawaban bagi bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel ini di tangan Raja Aram. Dengan kuasanya Otniel memerangi Raja Aram. Bangsa Israel pun terbebas dari penjajahan, dan pada akhirnya mereka merasakan damai, mereka mengalami kebebasan, mereka mengalami ketenangan, mereka mengalami perlindungan selama 40 tahun lamanya. Luar biasa. Jadi kalau ada sosok pemimpin yang takut akan Tuhan, maka percayalah anggotanya juga akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Kalau kepala keluargamu, kepala keluarga yang tidak takut akan Tuhan, maka anggota-anggotanya akan menjadi orang-orang yang tidak takut akan Allah. Tetapi ketika kepala keluargamu menjadi orang-orang yang takut akan Allah, maka semua anggota keluargamu, pergumulanmu akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan melihat sedikit siapa sih Otniel ini sebenarnya. Otniel berasal dari suku Yehuda, kerabat Kaleb. Alkitab mencatat bahwa Otniel adalah seorang hakim yang pertama dibangkitkan oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Otniel tidak tercatat panjang di dalam kisah Alkitab. Otniel ini enggak terlalu terkenal, bahkan tidak terlalu ditulis di dalam Alkitab. Tetapi justru peran Otniel sangat besar di awal kehidupan bangsa Israel setelah memasuki tanah Kanaan. Otniel seorang pemberani, jadi bukan pecundang, tetapi dia adalah seorang pemberani dan semangat yang kepahlawanan. Dia punya semangat, spirit of excellence, semangat yang luar biasa, roh yang luar biasa. Sehingga Tuhan pun mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada Otniel ini. Jadi kalau kita semangat di dalam melayani Tuhan, walaupun kita terbatas secara manusia, tetapi kalau kita semangat, kita terus mengandalkan Tuhan, yakinlah engkau dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Selama masa pemerintahannya, kalau kita melihat di dalam pasal ketiga tadi, Hakim ke pasal ketiga ayat 11, selama masa pemerintahan Otniel, maka amanlah negeri itu selama 40 tahun. 40 tahun itu jangka yang panjang. Mereka mengalami kebebasan, mereka mengalami damai sejahtera karena mereka mempunyai pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka mempunyai pemimpin yang semangat di dalam Tuhan, dan mereka mempunyai pemimpin yang senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan dapat memulihkan keadaan bangsa Israel pada saat itu dengan Allah memakai Otniel untuk bisa membebaskan bangsa Israel di dalam perbudakan, saya terlalu yakin dan saya percaya kalau bangsa kita ini saat ini sedang dilanda wabah-wabah penyakit, dilanda oleh bencana, berbagai persoalan, saya terlalu percaya Allah juga memakai kita sebagai orang-orang percaya menjadi Otniel untuk membebaskan bangsa kita ini yang sedang ada di dalam keterpurukan, sedang ada di dalam masalah.
Allah memakai hidup kita sebagai orang-orang percaya untuk kita datang berseru, untuk kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, untuk kita datang memohon belas kasihan kepada Allah supaya bangsa ini dipulihkan Tuhan, supaya masalah ekonomi di bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, supaya keadaan kita saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, bangsa Indonesia ini dipulihkan Tuhan, dan ketika bangsa Indonesia ini dipulihkan Tuhan, maka kita juga pribadi lepas pribadi mengalami pembebasan daripada Tuhan. Persoalan apapun yang kita alami, masalah apapun, sehebat-hebat, sebesar apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita terus datang merendahkan diri kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan memulihkan keadaan saya dan keadaan. Kesimpulan di dalam Lukas pasal 18 ayat ke-7, firman Allah berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ini cerita di mana hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak menghormati siapapun, tetapi seorang ibu ini yang terus datang kepada hakim ini untuk membela haknya. Maka kalau bahasa kita seharian bahwa hakim berkata, daripada saya repot-repot, daripada saya pusing dengan keadaan ibu ini karena dia datang terus kepadaku. Bahkan hakim berkata, walaupun saya tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, saya akan membenarkan, saya akan memberikan jawaban kepada ibu ini. Nah, ini sesuatu gambaran sebenarnya bagi kita bahwa kalau hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak menghormati siapapun bisa menolong ibu ini, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang siang malam datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Allah. Yakinlah bahwa persoalan kita dijawab oleh Tuhan. Bahkan Alkitab sudah katakan tadi, dan adakah yang mengulur-ulurkan waktu, adakah yang menunda-nunda waktu untuk menolong kita? Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari masa depanmu, pelayananmu, keluargamu. Tuhan tahu, dan Dia rindu supaya kita tidak jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17 atau ke-16 berkata, wah, tetaplah berdoa. Itu artinya tidak jemu-jemu, selalu kontinu. Keadaan apapun, senang atau tidak senang, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini senantiasa kita disegarkan kembali. Apapun persoalan, masalah yang engkau hadapi, ingatlah Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin.